Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Waalaikumsalam. KF Academy? Bagaimana cara mengajar di kelas secara efektif dan menyenangkan? Telah hadir bersama kita yaitu Mas Mufid Masruhan. Assalamualaikum Mas Mufid. Waalaikumsalam, Kak Anwar. Oke, para pemirsa KF Academy, aku dosen juga ternyata, Masya Allah luar biasa. Nah, para pemirsa KF Academy, bahwa Mas Mufid ini ternyata selain pendidik, berprofesi juga sebagai YouTuber dan juga influencer. Kalau melihat track recordnya di CV-nya, Masya Allah, panjang banget, luar biasa perjalanannya selaku trainer. Nah, untuk hari ini para pemirsa dari KF Academy, insya Allah kita akan membahas tentang sesuatu yang baru gitu, class point. Ya, Mas Mufid. Class point itu apa sih, Mas Mufid? Baik, terima kasih Kak Anwar. Jadi, kelas poin itu adalah sebetulnya add-on ataupun add-in ataupun Hmm. penumpang bolehlah kalau saya sederhanakan. Penumpang apa? Penumpangnya PowerPoint. Hmm. Jadi, basic sederhananya itu kita akan bekerja di PowerPoint. Tetapi PowerPoint ini ditambahi dengan kelas poin, di mana kelas poin sebagai bridging atau jembatan di mana PowerPoint kita nantinya tidak hanya satu arah, tidak hanya dari presenter atau guru menerangkan materi kepada anak-anak, tetapi siswa bisa berinteraksi langsung dengan PowerPoint tersebut. Jadi di perangkatnya siswa, di perangkatnya anak-anak, nanti akan muncul paparannya guru atau PowerPoint-nya guru. Akan muncul dan akan interaktif. Siswa bisa menjawab pertanyaan dari guru, bisa menjawab dalam bentuk tulisan, dalam bentuk suara, dalam bentuk teks, dalam bentuk pilihan ganda, bahkan siswa langsung bisa mengirimkan dalam bentuk video. Jadi videonya nanti mereka bisa menjawab dalam bentuk video menggunakan handphone, misalkan yang punya anak-anak. Begini mereka nanti langsung menjawab dalam bentuk video dan dikirimkan. Semua akan terrecord dalam PowerPoint-nya guru. Sehingga dalam satu file PowerPoint guru tidak hanya berisi materi, tapi bisa berisi ice breaking, bisa berisi engagement dengan anak-anak, materi seperti biasa, bahkan evaluasi sampai dengan assessmentnya bisa langsung dalam satu file itu. Begitu mungkin gambaran sederhananya Kang Anwar. Oke, siap Mas Mufid. Masya Allah, luar biasa banget. Jadi ternyata kalau dari penjelasan Mas Mufid ini bahwa kelas point itu lengkap benar, sehingga pada saat ini mungkin rekan-rekan guru yang mengajar hanya menggunakan PowerPoint ini hanya one way aja, satu arah. Tapi insya Allah Hmm, nanti setelah ngikut workshop ini dengan Mas Mufid, nanti tidak lagi one way, tapi bisa berarti two way. Jadi engagementnya, keterlibatan siswa akan jauh lebih tinggi ya Mas Mufid ya? betul. Selain engagement, jadi di kelas point nanti ada beberapa fitur. Fiturnya bisa fitur anotasi. Hmm. Jadi di kelas point nanti slide PowerPoint kita bisa kita jadikan sebagai papan tulis. Jadi Oh. guru tinggal menulis saja di slide-nya akan menjadi papan tulis virtual. Hmm. Kita kenal beberapa papan tulis virtual, bisa menggunakan Jamboard, misalkan punyanya Google, Hmm. atau menggunakan whiteboard punyanya Microsoft, bisa saja, tetapi Hmm. itu full internet. Sementara jika kita menggunakan ClassPoint, menggunakan media itu tidak harus menggunakan internet, tapi siswa tetap bisa mendapati solusi-solusi di mana tulisan kita tertempel di slide PowerPoint dan akan tersimpan di PowerPoint itu sendiri. Jadi cukup powerful ketika pembelajaran sekarang tidak lagi dengan media daring karena alhamdulillah PPKM sudah dicabut, berarti pembelajaran full di kelas tetapi tetap menggunakan media-media yang cukup interaktif. Itu fitur anotasi. Boleh juga nanti ada gamifikasi Kang Anwar. Jadi gamifikasi itu Oh, ya kita layaknya bermain game di mana nanti akan ada level-level tertentu. Jadi anak-anak sedang belajar atau anak-anak bisa jadi sedang mengerjakan assessment, tapi mereka selayaknya kayak bermain game karena di situ ada leveling-leveling. Kita bisa kasih bintang dengan bintang, misalkan anak mendapatkan 4 bintang, maka dia akan naik ke level 2, naik ke level 3 dan seterusnya. Akan ada mode-mode seperti itu juga. Begitu mungkin, Kak. ternyata sangat menyenangkan insya Allah nih. Jadi tadi di pemaparan Mas Mufid ada dua hal. Yang pertama tadi ada juga yang namanya gamification ya.
Gamification mungkin ini anak-anak akan sangat senang sekali belajar, jadi tidak membosankan karena kalau di materi terus mereka juga jenuh ya Mas Mufid ya. Jadi dengan gamification ini pembelajaran akan jauh lebih menyenangkan, dan yang kedua yang tadi ternyata bisa digunakan secara offline, jadi tidak perlu menggunakan internet seperti itu Mas Mufid. Betul. Jadi untuk fitur anotasi tidak harus menggunakan internet. Jadi bantuan proyektor saja. Jadi seperti biasanya kan guru di kelas menggunakan laptopnya, menggunakan PowerPoint dan disambungkan ke proyektor. Sama seperti itu, tetapi akan muncul banyak fitur baru. Salah satunya tadi menggunakan anotasi, menggunakan anak guru bisa menulis dan sebagainya. Bahkan ada beberapa fitur yang mungkin membayangkannya susah. Fitur draggable object juga nanti ada, di mana di satu fitur itu kita bisa menggeserkan objek tapi dalam keadaan slideshow, di mana biasanya slideshow itu kan ketika kita klik kiri biasanya naik slide biasanya, tapi di sini kita bisa menggeserkan objek-objek, di mana itu salah satu fitur yang cukup populer, favorit bagi anak-anak, di mana nanti akan ada keseruan-keseruan di kelas tentunya. Oke Mas Mufid, jadi yang fitur berikutnya Mas, kalau biasanya ketika kita menggunakan add-on yang lain itu biasanya ada beberapa yang tentu ada yang beda ya antara yang free sama yang pro. Nah perbedaannya kalau untuk yang free sama yang pro ini kelas itu akan seperti apa sih Mas Mufid? Biar nanti Oh para ya ya, jadi begini ya. Oke. Jadi begini teman-teman. Mungkin perlu sedikit saya coba spillkan ya. Jadi kelas point itu karena dia ada on-nya PowerPoint, jadi teman-teman perlu juga siapkan perangkatnya. Jadi PowerPoint itu kelas point itu hanya bisa diinstal di sistem operasi Windows saja. Karena PowerPoint kan ikutnya di Windows. Jadi Microsoft Office itu ada di Windows dan ada syaratnya minimal harus apa namanya Office 2013 ke atas, Kang. Jadi kenapa ClassPoint mencoba untuk standarisasi seperti itu, karena akan ada fitur-fitur baru lainnya. Jadi kebetulan ini ClassPoint baru tahun kedua, Kang. Jadi ClassPoint baru yang versi 2. Kalau versi yang lalu cukup simpel, cukup sederhana apa namanya fitur-fiturnya. Ketika ClassPoint mencoba mengupgrade dengan banyak banget fitur, tentu ibaratkan kata ClassPoint adalah penumpang, maka bisnya yang ditumpangi, kendaraan yang ditumpangi juga harus lebih bagus. Makanya sekarang disyaratkan bagi kawan-kawan, syarat minimum teman-teman bisa apa namanya berasik ria dengan ClassPoint ada beberapa syarat. Minimal harus Windows 10 dan Office-nya harus 2013. Ini mungkin jadi catatan bagi teman-teman nantinya, dan bukan hal yang sulit sekarang. Kayaknya laptopnya kawan-kawan hampir semua sekarang sudah di Windows 10, dan Office-nya Office 2013 kalau sekarang 2023 itu udah 10 tahun kan, Kang? Udah Iya, bukan hal yang betul, baru betul, banget betul, betul. juga gitu loh. Banyak banget fitur yang bisa kita kita apa namanya kita coba ulik bersama, bukan sulit karena teman-teman kan sudah sangat terbiasa dengan PowerPoint tentunya. Semua guru pasti sudah sangat terbiasa dengan PowerPoint. Nah, ditambah lagi fiturnya nanti akan menjadi seperti itu tadi yang saya sampaikan. Oke Mas Mufid, luar biasa sekali penjelasan. Oke Mas, saya mau tanya lagi nih biar para pemirsa kayak akademi. Kalau kita nanti menggunakan ClassPoint, bagaimana siswa engage ke dalam pembelajaran kita? Apakah dia harus login menggunakan akun tertentu? Aku cukup pakai kode tertentu? Bagaimana Mas itu? Oke. Baik, Kang Anwar. Untuk siswa tidak ada akun secara apa namanya, tidak ada akun secara mengikat ya, tidak ada siswa harus menggunakan akun tertentu. Asalkan perangkat dia terkoneksi dengan internet saja, mau menggunakan laptop boleh, menggunakan handphone boleh, asalkan dia punya jaringan internet maka dia bisa masuk ke kelas kita. Bahasa mudahnya ke kelas D, karena nanti akan ada kelas tertentu. Jadi kita bisa siapkan kelas untuk anak-anak bisa join di kelas kita atau di PowerPoint kita lah bahasa mudahnya. Jadi karena namanya juga kelas point, maka akan ada kelas-kelas yang nanti kita bisa bedakan kelas A, kelas B, kelas C dengan akun bukan akun, dengan nama anak-anak yang sudah kita set juga bisa. Oke, luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu para pemirsa KF Academy, tadi Bapak Ibu pemirsa sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Mobi. Ternyata kelas point itu
kalau kita bisa simpulkan sangat powerful banget. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu para pemirsa KF Academy bisa mengikuti training yang akan dilaksanakan oleh KF Academy, tentunya dengan narasumber kita itu Mas Mufid Mas Ruhan, itu mulai dari tanggal 13, 14, 15, dan 16 insya Allah di KF Academy. Oke, bagi para pemirsa KF Academy yang setia, silakan nanti segera daftar untuk mengikuti pembelajaran interaktif dengan menggunakan kelas poin bersama KF Academy. Oke, Mas Mufid, last but not least, yang terakhir, apa yang bisa Mas ingin sampaikan agar para pemirsa ini, terutama bagi para pendidik yang hebat ini, untuk join menggunakan kelas poin? Baik, Kang Anwar. Mungkin saya mengutip beberapa kata-kata bijak bahwa teknologi tidak ada apa-apanya. Teknologi tidak akan menggantikan peran seorang guru yang memang membawa pendidikan dengan hati. Tapi dengan teknologi akan memberikan pelayanan kepada anak-anak kita sesuai dengan zamannya, kodrat zamannya. Kalau mungkin banyak kawan-kawan yang ikut guru penggerak, sekolah penggerak dan sebagainya, kelas poin cukup relate dengan itu. Karena akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi pun bisa di sana. Jadi kalau teman-teman yang ikut guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi pakai apa ya? Pakai apa ya? Salah satunya kita tidak harus menggunakan media-media yang powerful, pakai aplikasi ini dan itu, cukup pakai PowerPoint saja sebetulnya bisa. Kita bisa memberikan diferensiasi kepada anak-anak, di mana anak-anak bisa kita layani dengan perbedaan tadi, dari mulai kita memberikan pembelajaran berdiferensiasi dari mulai awal in sampai dengan out, dari pra in sampai dengan pasca, karena pembelajaran diferensiasi ada di sana. Itu kan, jadi monggo kita bareng-bareng belajar, sama-sama belajar. Tentu nanti akan ada beberapa kejutan-kejutan yang antara KF Academy nanti akan berikan kepada peserta yang mungkin join bersama dengan kita semua ya, mungkin Kang Anwar. Jadi itu mungkin salah satu pesan saya ketika di PMM, banyak sekali kawan-kawan yang bingung untuk mengupload media ajar dan sebagainya. Kita punya solusi alternatif yang lain, salah satunya dengan PowerPoint saja, tapi PowerPoint itu kita optimalkan lagi. Nathan, begitu mungkin Kang Anwar? Oke, siap Mas Mufid. Oke, jadi yang terakhir bagi Bapak Ibu para pendidik hebat, insya Allah nanti pendaftaran akan segera dibuka, dan saya informasikan sekali lagi bahwa pelatihan atau workshop penggunaan kelas poin bersama KF Academy itu akan dilaksanakan pada tanggal 13, 14, 15, dan 16. Jadi jangan lupa untuk segera mendaftar, karena mungkin nanti kalau pendaftar akan segera penuh dalam beberapa waktu ke depan. Dan jangan lupa lagi selalu upgrade pengetahuan, upgrade skill agar menjadi guru yang hebat dan luar biasa. Sekali lagi kami dari KF Academy mengucapkan terima kasih kepada Mas Mufid. Sampai bertemu lagi pada tanggal 13, 14, dan 15, dan 16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mufid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.